Shalom, selamat malam kaum Bapak yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat ini kita masih melaksanakan ibadah PKB yang boleh kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Yesaya ayat pasal 61 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat berkat penyertaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, terkhusus sepanjang hari ini ya Bapa. Mulai dari pagi hari, siang sampai pada malam hari ini, Tuhan kami bersyukur Tuhan masih izinkan kami untuk beribadah di rumah kami masing-masing, beribadah kaum PKB pada saat ini Tuhan. Berkati kami pada saat ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kaum Bapak yang dikasihi Tuhan, kabar selamat kepada Sion menjadi judul perikop ayat firman Tuhan pada malam hari ini dari Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai dengan yang ke-11, di mana bangsa Israel, bangsa yang menerima pembebasan dari perbudakan, dan kita tahu bahwa bangsa Israel adalah orang buangan di Babel yang menjalani hukuman pembuangan di Babel. Kaum Bapak yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa dapat ambil dari firman kita pada malam hari ini? Poin yang pertama yang bisa kita ambil, yang pertama adalah pembebasan. Bangsa Israel menerima rahmat Tuhan yang terbebas dari pembuangan di Babel. Pembebasan yang artinya bangsa Israel mendapatkan karunia, rahmat, bebas dari tawanan, bebas dari kesengsaraan, dan bebas dari segala persoalan di Babel. Yang kedua adalah perjuangan. Dalam ayat firman Tuhan pada malam hari ini, bangsa Israel berjuang. Dinyatakan di sini untuk mempertahankan kesetiaan dan ketaatan mereka kepada Allah. Berjuang untuk mempertahankan kesetiaan dan ketaatan kepada Allah sehingga mereka boleh menerima berkat kebebasan dan keselamatan. Poin yang ketiga yang bisa kita ambil dalam firman pada saat ini, bangsa Israel juga mengajak, bahkan bersaksi kepada bangsa-bangsa di sekitarnya bahwa mereka memiliki Allah yang luar biasa. Kaum Bapak yang dikasihi Tuhan, ayatnya yang pertama di dalam ayat firman Tuhan pada malam hari ini, ayat yang pertama di sini menceritakan bahwa bangsa Israel, bangsa yang awalnya sebagai orang buangan, menerima keselamatan. Kenapa dikatakan menerima keselamatan? Boleh kita lihat dalam ayatnya yang pertama dengan ayat yang menyatakan, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk menerima pembebasan kepada orang-orang tawanan. Pembebasan yang berarti suatu keselamatan. Kata yang berikutnya adalah kelepasan. Di ayat kalimat yang berikutnya, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Bapak yang dikasihi oleh Kristus Yesus, terkurung kelepasan dari penjara merupakan suatu keselamatan bagi bangsa Israel. Ayatnya yang kedua dan yang ketiga di sini menceritakan tentang karunia keselamatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel atas ketaatan dan kesetiaan bangsa Israel kepadanya. Ayatnya yang kedua di sana menyatakan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang yang berkabung. Karunia keselamatan yang Tuhan berikan sungguh luar biasa bagi bangsa Israel atas ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Di ayatnya yang keempat sampai yang kelima, di sini menyatakan bahwa bangsa Israel juga dipakai Allah untuk bersaksi
bersaksi untuk bangsa-bangsa di sekitarnya. Di ayatnya yang keempat, mereka akan membangun reruntuhan yang berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Mereka yang dimaksud di sini adalah bangsa-bangsa yang ada di sekitar bangsa Israel. Tuhan pun menggerakkan bangsa-bangsa lain datang dan memberi bantuan untuk membangun Yerusalem. Bangsa Israel menjadi saksi bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Bapak yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-11, di sini menceritakan kuasa kasih Allah yang menyertai dan memberkati tiap-tiap orang yang setia dan taat kepadanya. Kita ambil satu ayat yang menyatakan demikian. Di ayatnya yang ke-6, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan membegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Kaum Bapak yang dikasihi Tuhan, ayat ini menyatakan berkat yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel atas ketaatan dan kesetiaan mereka menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Apa sih yang dapat dikaitkan dengan kehidupan kaum bapak saat ini? Kita tahu bahwa berkat atau sumber kekuatan yang kita terima berasal dari Allah. Allah adalah sumber berkat dan kekuatan bagi kita. Israel saja dalam pembuangan mereka tetap berjuang dan taat setia kepada Tuhan sehingga mereka beroleh keselamatan. Apalagi kita yang mungkin pada saat ini di masa-masa pandemi ini banyak bergumul dengan segala kondisi yang kita alami di dalam kehidupan kita. Ada persoalan dalam kehidupan kita bergumul dengan kondisi keuangan, ekonomi, keluarga, bahkan yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Kita harus berjuang untuk itu semua, Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian. Tetapi dalam perjuangan kita haruslah kita melibatkan Allah agar apa yang kita perjuangkan tidak sia-sia, tapi akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Kaum Bapak yang dikasihi Tuhan, berkat yang luar biasa itu kita tahu bahwa berkat bukan hanya materi. Berkat yang sesungguhnya adalah damai, sukacita, dan jaminan berkat apapun yang kita butuhkan Tuhan sediakan. Itu adalah berkat yang sesungguhnya. Asal kita tetap taat dan setia kepadanya, dengan demikian kita mampu menikmati berkat Allah secara benar. Apalagi yang dapat kita kaitkan dalam kehidupan kita, kaum bapak? Dalam kehidupan kita sekalipun, mungkin bapak-bapak lelah pulang dari bekerja, ataupun lelah dalam melakukan pekerjaan sepanjang hari, kita pulang ke rumah. Di rumah, mari tetap mengajak keluarga, anak istri untuk terus menyembah dan memuliakan nama Allah. Maka Tuhan akan bertindak untuk memberkati dan melindungi. Bukankah Allah adalah sumber berkat? Jadi, mari taat dan setia kepadanya dalam tingkah laku kita sehari-hari, maka Allah sendiri akan melimpahkan berkat-Nya yang membahagiakan, serta menjamin segala keperluan kita. Sama seperti bangsa Israel yang dijamin keselamatan dan keperluan mereka, Tuhan pun akan menjamin keselamatan dan kebahagiaan dan berkat-berkat apa yang akan kita perlukan jika kita taat dan setia kepadanya. Demikian firman pada malam hari ini. Amin. Ambil saat seduh sejenak.